Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Ibu guru dan staf utama SMP Negeri 1 Gunung Megan. Adapun acara kita hari ini yaitu diseminasi positif atau pembahasan mengenai budaya positif. Ini merupakan kegiatan dari rangkaian kegiatan dari pendidikan guru penggerak yaitu oleh Pak Haryadianto. Namun sebelum dilakukan diseminasi ini, marilah kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita. Selesai. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Haryadianto untuk menyampaikan kegiatan pembahasannya. Untuk waktu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Asmi yang telah membuka acara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdirinya saya di sini, yaitu saya akan mengimbaskan budaya positif di bagi rekan-rekan sekalian, khususnya di SMP Negeri 1 Gunung Megan ini. Kita akan berbagi masalah budaya positif. Yang saya sampaikan di sini adalah aksi nyata nomor 1.4 membangun budaya positif sekolah oleh saya sendiri. Nanti di sini rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama belajar di sini. Nanti saya akan menyampaikan slide-nya. Nanti saya beri kesempatan untuk Bapak-Bapak, untuk Ibu untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah tujuan pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Bisa kita lihat di sana, menurut Pihaknya Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Di sini maksudnya Bapak Ibu sekalian, Bapak kita Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang pelopor pendidikan yang tersohor di dunia pendidikan terutama di Indonesia, yaitu beliau menuntun kita, khususnya kepada anak didik kita, untuk menyesuaikan kodratnya anak-anak yang ada di sekolah kita itu, atau sesuai dengan zaman sekarang ini. Kemudian disesuaikan untuk memperbaiki tingkah lakunya, tingkah laku siswa kita. Kalau setiap daerah itu berbeda-beda. Misalkan kodrat alam kita di desa Gunung Megang akan berbeda dengan di daerah desa kami, yaitu daerah Rambang. Jadi kita akan menyesuaikan. Baik, selanjutnya budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan tingkah lakunya. Maksudnya di sini
nilai kebiasaan di sekolah berpihak pada murid, yaitu kita sebagai pendidik sebaiknya atau disarankan sekarang ini kita lebih berpihak kepada siswa, menyesuaikan keadaan siswanya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana kebiasaan dia, bagaimana kesehariannya, bisa kita cek di latar belakang siswa tersebut. Kemudian di sini ada konsep inti budaya positif, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, kemudian motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Di paradigma belajar ini adalah kita merubah kebiasaan tadi. Kebiasaan kita, misalkan siswa, terutama kita merubah dulu diri kita sendiri. Misalkan kalau kita membiasakan datangnya tepat waktu, insya Allah peserta didik kita akan menjadi contoh untuk mereka. Itu paradigmanya. Disiplin positif, misalkan kita ambil contoh membuang sampah pada tempatnya, berarti dia itu menunjukkan sudah disiplin positif. Dan masih banyak juga yang lain contohnya, misalkan bergotong royong, menyapu yang biasa kita lakukan setiap pagi. Kemudian nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu sekalian, nilai kebajikan ini nilai yang terkandung di dalam dunia pendidikan, misalnya nilai saling menghormati sesama siswa, terutama saling menghormati dengan guru dan juga dengan warga sekolah. Kebutuhan dasar manusia, setiap kebutuhan dasar manusia itu, Bapak Ibu sekalian, berbeda-beda, sama juga dengan kebutuhan siswa kita. Kebutuhan siswa kita bervariasi, Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini sebagai contoh, di kelas 7 mungkin ada siswa yang berkebutuhan khusus, ada juga mungkin siswa yang berkebutuhan lebih. Berkebutuhan lebih itu maksudnya dia lebih dari yang lain, misalkan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini nanti akan saya jelaskan lebih di slide berikutnya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dukungan, pertama dukungan kita kepada siswa. Itu harus kita terapkan. Kemudian nanti kita akan mempraktikkan apa itu keyakinan kelas. Nanti kita akan praktikkan. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini cara mengatasi masalah. Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa dapat mampu berpikir dan bertindak yang positif. Maksudnya di sini, Bapak Ibu sekalian, membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif ini, misalkan terutama dari sarana dan prasarananya. Misalkan kalau lingkungan sekolah itu sudah nyaman, sudah sesuai dengan peserta didik kita, insya Allah peserta didik kita nanti akan lebih nyaman. Terutama misalkan masalah fasilitasnya terpenuhi, maka siswa itu tidak lebih nyaman dia belajar. Kemudian aman ini maksudnya aman dari segala dari pihak luar, mungkin kan, dari kebisingan
Alhamdulillah sekolah kita ini jauh dari kebisingan karena kita berada di dalam, jadi kita lebih aman untuk belajarnya, proses belajarnya. Kemudian siswa mampu berpikir dan bertindak yang positif. Siswa maksudnya sini, kalau pihak sekolah, terutama kita sebagai guru, telah melaksanakan berpikir yang positif, maka siswa kita akan meniru langkah kita yang positif tadi. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ini saya tampilkan ada disiplin positif. Salah satu contohnya, misalkan menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Sekolah memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Cara menerapkan disiplin positif salah satunya adalah kenalkan disiplin sejak dini. Maksudnya menumbuhkan itu kita terus dorong siswa kita terus motivasi mereka agar mereka mau menjalankan budaya positif itu. Sekarang ini paradigmanya kita ini, siswa kita ini kalau ada hadiahnya mereka mau menjalankan itu. Nah sekarang ini bagaimana cara kita merubah yang kita biasanya mungkin menggunakan hadiah, kita rubah bagaimana cara mereka ini tanpa kita pandu mereka bisa menjalankannya sendiri. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, pihak sekolah biasanya telah menyiapkan aturan yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan. Biasanya sewaktu penerimaan siswa baru itu biasanya sudah disampaikan dengan para siswa baru dan juga orang tuanya. Biasanya disampaikan langsung oleh wakil kesiswaan apa yang menjadi aturan-aturan di sekolah itu. Itu bisa kita jadikan pedoman untuk kita terapkan di dalam pembelajaran. Atau aturan-aturan itu bisa kita tempel Bapak Ibu sekalian. Bisa kita tempel di kelas yang aturan-aturan tadi, misalkan tidak boleh datang terlambat, misalkan salah satu contoh. Kemudian cara menerapkan disiplin positif salah satunya kenalkan disiplin sejak dini ya. Dari sejak lahir, misalkan dari sejak dini itu dari dia sejak lahir dia berkembang menjadi misalkan dari PAUD, TK, SD sampai ke SMP itu sudah dikenalkan. Biasanya di PAUD sudah dikenalkan cara baris berbaris, kemudian di TK-nya sudah dikenalkan rambu-rambu seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah maksudnya Bapak Ibu sekalian nilai kebaikan yang bisa kita ambil. Di sini nilai kebajikan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Dari tabel itu bisa kita lihat. Sekarang ini kita di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu sekalian yang digencarkan adalah ini nilai kebajikannya ada 6. Ini bisa kita pelajari nanti. Misalkan kayak salah satu contohnya mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita supaya anak-anak kita ini mandiri? Mandiri di sini dalam artian bagaimana cara mengubah
paradigma siswa kita, misalkan dalam baris berbaris. Nah, bagaimana supaya dia mandiri? Kita mengupayakan supaya misalkan salah satu contoh dalam upacara. Nah, bagaimana cara mereka supaya tidak kita pandu, mereka bisa baris sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nanti bisa kita rembukan bersama. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang paling utama adalah berhalang mulia. Berhalang mulia ini Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh yang sebelum proses pembelajaran, yaitu kita berdoa, dan juga selesai pembelajaran kita berdoa. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu sekalian, kebutuhan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, merasa aman, kasih sayang, kebutuhan untuk disayang, dan merasa bagian dari kelompok. Kemudian kebutuhan untuk bebas, pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Seseorang akan mencari kesenangan, bermain, dan tertawa misalkan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang akan kita bahas utama, kalau kita sebagai guru, apa itu sih kebutuhan dasar siswa? Kebutuhan dasar siswa, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, siswa sekarang banyak bermain. Boleh itu dilakukan, bermain itu kita selingi dalam proses belajar mengajar supaya dia tidak jenuh. Caranya misalkan apa yang bisa kita gunakan permainannya, mungkin dari game digunakan di online, misalnya kita buka di Canva, bisa kita lakukan di selingan olahraga. Misalkan kalau saya bahasa Indonesia bisa game dongeng, misalkan bisa menebak dongeng, misalkan Tangkupan Perahu berasal dari mana, bisa kita klik, misalkan gamenya ada pilihan seperti itu. Dan juga misalkan pelajaran matematika atau IPA, bisa misalkan tebak-tebak angka dalam matematika. Kalau di IPA mungkin tebak kerangka manusia, bisa. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Pertama, menghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Kemudian teman dan pemantau. Selanjutnya manajer. Ada 5 sisi kontrol kita selaku guru. Penghukum ini Bapak Ibu sekalian, biasanya kita yang jam dulu, saya pribadi dulu menerapkan kontrol penghukum. Contoh, misalkan siswa datang terlambat, kita hukum push up atau skor jam atau keliling lapangan 5 putaran. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, itu tidak boleh lagi dilakukan, ya, karena kita sudah mengacu ke kurikulum Merdeka tadi. Penghukum ini maksudnya Bapak Ibu boleh dilakukan pada saat pelajaran tertentu. Salah satu contoh pelajaran olahraga. Nah, kalau pelajaran olahraga boleh. Mengapa dia boleh? Karena misalkan dia tidak memakai seragam lengkap, nah, itu boleh dilakukan. Berarti sanksinya dia keliling lapangan 5 kali. Boleh, kalau dia sesuai dengan pelajaran tadi olahraga, dia beringat. Tapi kalau saya contoh pelajaran bahasa Indonesia disuruh keliling lapangan
50 kali berarti. Itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Tidak. Jadi penghukum ini boleh dilakukan, tapi salah satunya jalan terakhir. Jalan terakhir kita lakukan, itu pun kita cara hukumannya dengan cara mendidik. Misalkan mengambil sampah, menyapu, itu berarti mendidik. Membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah ini Bapak Ibu, misalkan bagaimana cara kita sebagai guru itu, siswa tadi, dia ini merasa bersalah. Bagaimana caranya? Cara menggalinya, kita gali. Bagaimana? Seperti saya tadi barusan memanggil 7 orang, saya terapkan. Jadi pendekatan, panggil, kita tanya, sudah tahu kalian dipanggil di sini? Pasti dia sudah merasa sudah tahu. Nah, kita bagaimana cara menggali terus supaya dia itu merasa bersalah. Kemudian teman, Bapak Ibu sekalian, sebagai teman di sini, maksudnya siswa tadi kita anggap sebagai teman. Maksudnya, tetapi ada batasan. Misalkan kita akan menyuruh siswa kita, misalkan mengambilkan air 1 ember, minta tolong nak ambilkan air 1 ember, kita mau menyiram tanaman. Nah, setelah dia melakukan itu Bapak Ibu, kita beri motivasi, yaitu misalkan berterima kasih kepada siswanya, kemudian memberikan dukungan, akrab istilahnya sebagai teman. Kemudian memantau di sini Bapak Ibu sekalian, berarti kita memantau itu mengarahkan ya. Kita pantau sebagaimana sejauh mana siswa kita berkembangnya misalkan, atau tingkah lakunya bisa kita pantau. Pemantauan itu bisa kita lakukan kalau kita sebagai wali kelas, bisa kita awalnya misalkan pemantauan saya contohkan masalah nilai. Misalkan Bapak Ibu sekalian wali kelas 8. Boleh kita bertanya kepada wali kelas yang kelas 7 dulu untuk memantau tentang keefektifan belajar dia. Itu masalah nilainya. Kemudian yang paling biasa kita terapkan Bapak Ibu sekalian adalah manajer. Manajer itu kita tumpuannya, pusatnya ada di kita. Bagaimana kita mengkondisikan suatu permasalahan, kita yang memegangnya, kita yang mengendalikan, kita yang mengatasinya, dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh tentang 5 kontrol guru ini, boleh? Boleh kita sharing, saling tanya jawab. Bu Rina, Alia, Bu Alia, ya, Bu Asmi. Baik Pak Haryadi, terima kasih atas kesempatannya. Sangat baik sekali penjelasan dari Bapak tadi mengenai 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Tentunya memberikan wawasan baru bagi kami bahwa ternyata kita selaku guru ini sebenarnya kalau saya merasa dari 5 posisi kontrol itu kita semuanya sudah melakukan. Baik dari penghukum itu sering kali Pak kami lakukan. Ya, kalau misalnya tidak buat PR misalnya,
tegak ke depan. Nah, itu sedikit banyak kami sering melakukan. Kemudian kalau anak-anak misalnya tidak membuat PR, kami juga sering membuat mereka merasa bersalah. Nah, kalian ini padahal orang tuanya sudah susah-susah menyekolahkan segala macam, kita akan berbicara seperti itu ya Pak ya. Nah, tentu itu akan membuat anak kita merasa bersalah. Kemudian kita juga kadang menjadi teman bagi mereka. Teman ini lebih cenderung kepada lebih seperti melindungi seperti itu Pak. Misalnya kalau mereka datang ke rumah, cepat masuk lah. Nah, biasanya seperti itu kita ke mereka. Nanti kalau sama guru lagi belum tentu kau disuruh masuk ya. Nah, kadang itulah lemahnya kalau kita memposisikan diri kita selaku teman sebenarnya. Maka dari tadi benar penjelasan Bapak tadi, waktu kita memposisikan kita selaku teman harus tetap ada batasannya. Kemudian ini pemantau ini misalnya kalau saya cermati dari penjelasan Bapak tadi Pak ya, misalnya awas ya nanti minggu depan kalau masih dilakukan. Nah, jadi kita tuh selalu memantau perilaku mereka setiap hari dari minggu ke minggu seperti itu. Dan saya mencermati kalau 5 posisi kontrol yang Bapak jelaskan tadi itu idealnya yang harus kita lakukan yaitu kita berada di dalam posisi manajer. Di mana di dalam posisi manajer itu kita tidak berlaku sebagai penghukum, tidak berlaku sebagai teman, tidak membuat merasa bersalah dan juga sebagai pemantau. Namun di sini kita selaku manajer itu kita mampu memberikan solusi ketika anak-anak kita ada masalah, kita tidak langsung memberikan hukuman. Intinya kita di situ tahu apa yang harus kita lakukan agar masalah yang dia lakukan tadi tidak akan terjadi lagi. Nah, di sini kita bukan fokus kepada masalah si anak, namun kita mencari kenapa masalahnya tadi bisa terjadi sehingga kedepannya kita selalu manajer mampu memberikan arahan kepada siswa kita tadi. Menurut saya seperti itu Pak penjelasan Bapak tadi. Terima kasih Pak, penjelasannya menarik sekali. Terima kasih Ibu Azmiati atas refleksinya. Benar Bapak Ibu sekalian, yang dari kelima ini yang perlu kita terapkan yang sekarang ini, kalau kita ambil dari penjelasan KHD tadi, pihak dari wawancara tadi, yaitu kita sering menggunakan posisi di manajer ya. Karena hukum sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau bisa kita tinggalkan ya. Tetapi boleh dilakukan adalah jalan terakhir. Hukumnya itu tergantung masih yang bersifat mendidik. Begitu. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, motivasi perilaku manusia. Semua perilaku mempunyai tujuan. Teori motivasi perilaku manusia, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan disiplin positifnya, motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, biasanya Bapak Ibu kalau kita perhatikan di siswa kita masih kita beralih ke akhlak yang mulia tadi. Nah, biasanya siswa kita akan menghindar dari hukuman atau ketidaknyamanan dia. Bagaimana cara dia menghindarnya? Banyak alasan yang akan dia utarakan. Misalkan dia datang terlambat, maka kita akan tanya, dari mana nak? Maka dia akan menjawab, kalau dia tidak jujur, saya pecat ban Pak. Dia akan jawab seperti itu. Padahal dia jalan kaki. Nah, itu biasanya yang akan dia menghindar dari hukuman. Tetapi kalau
sudah kita menerapkan 5 posisi kontrol tadi, kalau dia hukuman itu tidak terbayang lagi di dia, maka dia insya Allah dia akan bertindak jujur seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih banyak juga siswa-siswa kita ini yang masih mengharapkan pujian. Nah, pujian misalkan, walaupun dia jawabnya salah, kita tetap memujinya. Ya. Jangan sampai, kamu salah. Nah itu dia akan Ya. Walaupun dia salah, kita tetap motivasinya, mendukung dia, kita arahkan. Mungkin jawabannya belum tepat. Begitu. Selanjutnya, nah ini yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian, yaitu keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sebentuk aturan yang ada di dalam kelas. Ya, kalau wali kelas berarti kesepakatan siswa dengan wali kelasnya. Kalau kita mapel, bisa kita lakukan dengan mapel. Nah, ya, kesepakatan saja berarti kalau dengan pembelajaran. Kalau di kelas tergantung situasi kelasnya. Apa yang mau kita yakinkan? Sebenarnya keyakinan itu peraturan. Tetapi mengapa dia keyakinan kelas? Bagaimana cara kita meyakinkan siswa itu jangan sampai melanggar? Itu intinya. Ya. Kalau bagaimana caranya? Salah satu contoh, saya contohkan di sini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh mengisi. Ini sebagai contoh saja. Misalkan hadir tepat waktu. Nah, itu salah satu contoh saja. Berarti kalau disepakati kelasnya nanti, kita tanya dengan anak-anak, bagaimana anak-anak? Sepakat? Maka kita akan buat, kita akan kerja. Seperti itu Bapak Ibu sekalian sebagai contoh. Nah, sekarang tugas kita Bapak Ibu, kita kolaborasi, kita bekerjasama, kita menambahkan. Kira-kira apa yang bisa kita tambahkan dalam keyakinan kelas di sini? Di situ sudah saya buat B. Nah, kemudian menjaga, tinggal menambahkan. Kemudian belajar pada saat itu kata-kata dari saya, boleh yang lain boleh Bapak Ibu sekalian. Nanti di sini saya akan membagikan kertas. Silakan Bapak Ibu tulis, boleh 2, boleh 1. Baik, Bapak Ibu, sambil ini boleh diisi, nanti kita tempelkan di depan, ya. Boleh melengkapi yang ini, boleh kata-kata sendiri, bebas Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan bahas.
Silakan Bapak Ibu, kalau yang sudah selesai ditempel ke depan. Ya. Dibuat nama Bapak Ibu. Ya, kalau sudah ada Bapak, bikin namanya, nanti kita akan bahas. Jadi di sini Bapak Ibu juga sebagai pelaku utama dalam membuat keyakinan kelasnya. Nanti bisa kita terapkan pada kelasnya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan saya akan baca, saya akan bahas. Ini dari Pak Bobi. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Kemudian dari Bu Lina, siswa wajib melaksanakan pikir kelas. Kemudian dari Bu Widya, mengangkat tangan terlebih dahulu apabila mau bertanya atau izin. Kemudian tidak makan di dalam kelas. Kemudian dari Ibu Aulia, jujur dan bertanggung jawab, menjaga ketertiban di dalam kelas. Kemudian dari Pak Henry tadi. Kemudian pada saat guru menjelaskan, siswa tidak boleh berbicara. Kemudian dari Bu Alia juga berani mengungkapkan pendapat. Berarti kalau ini Bapak Ibu, kira-kira yang belum sepakat dari tadi ada atau tidak? Dari yang ditulis tadi. Kita tuliskan ya, misalkan di sini B ini ya. Jadi berarti kita belajar. Oh Ibu, bisa kita tulis B-nya. Jujur dan bertanggung jawab. Atau bisa kita ganti ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Jujur, ya belajar dengan sungguh-sungguh.
Kemudian menjaga ini apa lagi tadi? Menjaga kebersihan lah. Kemudian belajar mengungkapkan pendapat, berani ya. Berani mengungkapkan pendapat. Kemudian pada saat pembelajaran tidak boleh bersuara. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat ya? Dengan yang 5 ini sebagai sampelnya, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 9, kita simpulkan menjadi 5. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi bisa ditambahkan yang lain juga Bapak Ibu. Tetapi yang mudah dihafal oleh siswa kita. Ini untuk yang di kelas. Ya, misalkan hadir tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan kelas, kemudian berani mengungkapkan pendapat, pada saat pembelajaran tidak bersuara. Bisa ditambahkan yang lain juga Bapak Ibu, tergantung kesepakatan kelasnya masing-masing. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang perlu tambah lagi? Cukup ya? Kalau ini kita lanjutkan ini Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi. Nah, pernah dengar segitiga restitusi? Ya. Ini segitiga restitusi ini Bapak Ibu sekalian adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu pengertian dari segitiga restitusi. Misalkan pertama di bawah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu kalau misalkan siswa punya masalah, kita dinginkan terlebih dahulu, distabilkan ya Pak, kondisinya, distabilkan situasinya, distabilkan misalkan dia punya masalah apa, baru kita bisa melakukan penggaliannya lagi. Misalkan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, tindakan yang salah itu kita cek di mana dia kesalahannya siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah permasalahan siswa tersebut selesai, kita arahkan ke keyakinan kelas tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, misalkan contohnya dia sewaktu kita menjelaskan, siswa tersebut sering ngobrol atau tidur misalkan. Nah, kita bisa lakukan ini Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi ini. Pertama, kita panggil pendekatan, misalkan yang ngobrol tadi, apa masalahnya, kita tampilkan identitas dia, kemudian kita arahkan ke keyakinan kelas tadi. Nah, misalkan di keyakinan kelas tadi tidak boleh berbicara sewaktu guru menjelaskan. Nah, bisa kita langsung bacakan. Anak-anak, kita kemarin kan sudah membuat kesepakatan kelas. Ya. Ada tidak yang di keyakinan kelas kita? Pasti siswa akan berpikir,
Nah, kalau ini langsung kita bacakan oleh siswa tersebut. Itu Bapak Ibu segitiga restitusi. Nah, saya di sini mengambil misalkan menyelesaikan kasus siswa terlambat datang ke sekolah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, misalkan siswa terlambat datang ke sekolah, bisa kita gunakan Bapak Ibu segitiga restitusi tadi. Kita stabilkan, kita pendekatan, dan apa masalahnya bisa kita sebagai posisi manajer. Apa yang harus kita lakukan untuk siswa tersebut setelah menstabilkan identitas dia. Biasanya siswa itu kalau dia terlambat beribu macam alasan pasti dia keluarkan. Tetapi kita arahkan lagi ke keyakinan kelas tadi. Nah, misalkan kita dibuat tadi kan ada hadir tepat waktu. Nah, seperti itu. Maka dia akan ingat, kita ini harus hadir tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada metode lain boleh kita lakukan dengan 3 macam restitusi tadi. Ya, kita tinggal pilih mau melakukan yang mana 3 tadi. Boleh Bapak Ibu, misalkan yang pertama menstabilkan, kemudian melakukan ini kan ada 3. Boleh kita mendahulukan validasi tindakan yang salah, tergantung situasi dan kondisinya. Tergantung situasi dan kondisi siswa tersebut. Itu Bapak Ibu sekalian. Dari segitiga restitusi ini, kalau ada yang perlu ditanyakan, kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu, kita berbagi, sharing, ya. Atau yang selanjutnya tentang budaya positif, boleh Pak Obi? Ada masukan? Pak Henry? Kita berbagi tentang budaya positif ini. Ada pertanyaan, kita jawab sama-sama. Boleh yang di slide-slide lain tadi? Yang di sini boleh Bapak Ibu, ada lagi? Ada pertanyaan atau masukan dari budaya positif? Ya, silakan Bu Alia. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya. Tadi saya sudah mendengarkan bahwa Bapak tadi sudah menjelaskan tentang budaya positif maupun beberapa konsep dari budaya positif itu sendiri. Nah, tadi di poin nomor 6, Pak ya, ada motivasi perilaku manusia. Salah satunya kita memotivasi peserta didik. Saya sebagai salah satu guru baru Pak ya di sini ingin berbagi masukan dengan Bapak Ibu sebagai guru yang sudah senior di sini, bagaimana cara memotivasi peserta didik. Karena ada beberapa yang saya pernah pelajari bahwa ada yang guru itu memotivasi dengan melakukan reward Pak. Apakah harus kita memberikan yang positif dalam reward saja atau ada lagi bentuk motivasi kepada peserta didik Pak? Terima kasih. Baik. Pemberian reward, Ya. betul ya? Atau hadiah.
Sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian, pemberian hadiah tadi kalau bisa memang dihindari kalau bisa itu, tetapi jalannya kita kondisikan tergantung keadaannya. Misalkan di dalam pembelajaran, misalkan kita belajar setiap hari kita akan memberikan hadiah, maka kita akan kewalahan juga. Nah itu dampaknya, ya kan? Tetapi misalkan dalam suatu kegiatan, misalkan kultum, itu kan 1 minggunya 1 kali, itu kok bisa dilakukan. Tetapi kalau setiap pelajaran kita akan menyediakan permen setiap hari, maka siswa tadi, saya mau ikut pelajaran bapak itu atau ibu itu karena dia bagi permen, berarti dia hanya mengharapkan hadiahnya saja. Nah, boleh dilakukan itu Bapak Ibu sekalian, tetapi diselingi, ya. Misalkan dalam pembelajaran kita bertanya, ayo anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan ini? Nah, mungkin kalau dia masih bingung atau ada yang malu-malu, mungkin kan ada yang belum percaya diri, belum mandiri, mungkin ada yang siswa yang berani tetapi tidak berani mengungkapkan pendapatnya, bisa kita pancing juga dengan itu, ya. Tetapi kalau kita dahulu, anak-anak kalau baca jawab pertanyaan ini bapak kasih permen. Nah, yang seperti itu dihindari Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi kalau dia sudah menjawab, baru kita kasih, berarti itu penghargaan kita kepada dia. Tapi kalau kita tawarkan, anak-anak siapa yang bisa jawab ini, bapak kasih buku. Nah, itu dihindari. Itu Bu ya. Atau motivasi yang lain, bisa kita arahkan ke latar belakang siswa itu Bapak Ibu sekalian berbeda-beda. Ya, misalkan siswa itu di dalam kelas kan misalkan berjumlah 32 orang, maka macamnya atau kebutuhannya 32 macam. Nah, disitulah kita sebagai seorang guru harus mengetahui kebutuhan siswa itu. Ya, kebutuhan dia misalkan siswa ini kalau kita menjelaskan pelajaran, misalkan dia suka ribut. Siswa ini kalau kita menjelaskan pelajaran, dia memperhatikan. Seperti itu kan? Pasti ada berbagai macam kebutuhannya. Jadi kita bagaimana cara memotivasi siswa misalkan yang suka ribut tadi? Mungkin kita bisa panggil namanya atau langsung misalkan ada pertanyaan kita langsung ke dia supaya dia aktif maksudnya. Atau ada penjelasan, coba ulangi apa yang Bapak jelaskan tadi. Maka dia akan merasa kusut biasanya. Bingung kalau buka halaman sekarang. Saya seperti itu sering mempraktikkan itu. Kalian tidak memperhatikan, dia ngobrol dengan temannya. Misalkan anak-anak kita buka halaman 20 misalkan. Tentang tema misalkan poster. Nah, pasti ada salah satu siswa yang tidak memperhatikan, kita jelaskan. Maka bahkan ada siswa yang tidak tahu halamannya biasanya. Karena dia tadi ngobrol. Nah, seperti itu. Bagaimana memotivasinya? Yang tadi, terutama anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang poster. Nah, apa itu poster? Misalkan, bla 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 bla, misalkan. Nah, seperti itu. Anak-anak, kalau kalian nanti sebagai pembuat poster yang handal, maka kalian akan menjadi penulis yang terkenal. Nah, salah satu contoh, misalkan anak-anak kita motivasi dia tadi di TikTok ada seorang bocah hanya setiap hari dia selfie, menampilkan wajahnya, dia jadi miliarder. Hal sepele. Bisa kita motivasi di sana, bisa kan?
hanya misalkan selfie setiap hari, tapi dia rutin selama 7 tahun misalkan. Ada itu kan? Bisa. Cuman fotonya selfie, posting. Bisa kita motivasi seperti itu. Arahkannya. Apa misalkan manfaat dari pembelajaran ini anak-anak, kalau kalian bisa nanti kalian akan ke sini. Misalkan pelajaran IPA, kita bisa arahkan kalau kalian bercita-cita ingin jadi dokter, pahamilah misalkan kerangka manusia. Jadi kan kebutuhan siswa itu dari 32 tadi, 32 macam cita-citanya. Ada yang mau jadi polisi, dokter, bidan, macam-macam. Itulah namanya kata kelompok pendidikan tadi yang utara sesuai dengan kodratnya. Itu lihat. Atau ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian? Cara memotivasi siswa? Ya, sharing Bapak Ibu, ada apa? Pak Ubi, ada tambahan cara memotivasinya? Pak Henry, cara memotivasi siswa selain dari penghargaan atau hadiah. Silakan Bapak Ibu. Atau di nilai kebajikan ini Bapak Ibu ada yang perlu kita bahas lagi? Ada yang perlu kita bahas dari nilai kebajikan ini? Ini yang biasanya Bapak Ibu yang sering kita ulang-ulang ini di nilai kebajikan ini, nilai kebaikan. Ya, pertama kita sekarang saya ulang lagi, digalakkan untuk profil pelajar Pancasila. Ini kita sudah digalakkan oleh pemerintah. Jadi kita mempelajari berhala mulia, kemerdekaan global, mandiri, bergotong royong, budaya kritis dan kreatif. Ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah sekarang. Kemarin kita di visi sekolah ini biasanya dimasukkan Bapak Ibu sekalian di yang pertama berakhlak mulia ini, itu yang paling utama. Biasanya itu kewajiban nih. Sekarang ini kan karena kita mayoritas Islam, pasti itu yang akan kita lebih diutamakan dalam visi sekolah kita. Kemudian gotong royong. Nah, gotong royong ini sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan sudah lemah sifat gotong royongnya. Apa kendala sifat lemahnya? Karena kata Ki Hajar Dewantara tadi, zamannya memang. Zaman sekarang ini zaman digital. Sekarang mungkin gotong royong lewat digital. Tapi susah untuk dilakukan gotong royong lewat digital, kecuali gotong royong menjawab soal lewat digital bisa ya. Tapi kalau gotong royong membersihkan parit tidak bisa kan? Ya. Kalau tidak ada yang kita bahas lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa salam bahagia Bapak Ibu. Kalau kita bahagia, insya Allah kita semuanya lancar. Ya kan? Terutama bahagia dalam rumah tangga. Kalau yang sudah berumah tangga, masih gadis,
dengan pacarnya ya. Iya, ini sedang digalakkan juga. Jangan lupa kita mengucapkan salam bahagia dengan peserta didik kita. Bagaimana cara kita siswa itu supaya dia bahagia terus. Ya. Kita bahagia, siswa pun bahagia. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Peraturan kelas. Nanti kita akan buat bersama-sama. Oke? Keyakinan kelas. Nanti saya contohkan, misalkan contohnya misalkan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini contohnya. Nanti kalian pilih, kalian buat yang lain ya. Oke? Bisa? Ya. Nanti Bapak akan bagikan kertasnya. Kita tempel ke depan. Tempelkan ke depan sini yang telah dibuat itu. Ayo, majulah, tempelkan. Nanti, sambung ini. Oh. Ya, terus sambung. Ayo, cepat. Sambung. Terus. Bawah. Terus, sambung. Oke? Kita lanjutkan ke nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai-nilai yang mengandung kebaikan. Contohnya, misalkan satu, apa? Kira-kira? Sholat zuhur berjamaah. Nah, itu nilai kebaikan. Sekarang saya minta kalian menuliskan yang lain. Coba, Naila. Ya, yang lain lagi. Coba. Kemana tadi? Hah? Apalah Bapak panggil di sini? Tahu tak misalan? Kira-kira? Apalah? Hah? Minta apa? Larangan. Ini? Minta apa kira-kira?
Perintah apa? Ayo. 7. Apa? Gue salah. Apa larangannya? Pelanggarannya? Melanggar apakah? Gerangan? Dilakukan apa? Keluar saat jam pelajaran. Pelajaran apa? FN. Okay. Siapa itu? Kemana kamu? Iya keluar kemana? Ada tujuan? Ayo, sama tujuannya. Bukan tinggal. Ganti. Tahu tak ini nih kamu itu salah tidak? Tahu. Seharusnya? Nah, ini siap. Caranya di mana? Gratis? Tidak. Ini? Itu? Itulah. Kenapa keluar? Lah berapa kali tak pelajaran Pak Rano? Sekali dalam. Iya, Pak. Kan kita lah buat di situ kan ada kesepakatan kelas. Wajib apa? Wajib mengikuti pelajaran saat belajar. Ya. Wajib mengikuti seluruh Pelajaran saat jam pelajaran. Nah, kan ada latihan kedua kan? PPKN dulu, PPKN kan? PPKN itu moral gitu. Ya kan? Itulah moral gitu. Kalau PPKN kamu tak tuntas, resikonya baca ngulang. PPKN moral kan? Jadi nak ke mana? Masih nak ngulangi? Jadi siapa mana ni? Solusinya Bapak untuk tawaran. Kalian telah melanggar aturan disiplin, ya kan? Tadi ada sudah pelajaran saya pelajaran itu. Ini kompak nak keluarga lo. Kan kita wajib mengikuti seluruh mapel. Mapel itu seluruh mata pelajaran. Insan, ya. Rambut besok potong hari ini. Oke? Ini rambut. Nasi, tahu tu panjang. Ini. Rapik lagi, kenapa cuma sedikit ke sini? Hafiz? Oke? Rapik ke? Baca. Baca rapik ini. Bila baca bapak besok. Pakai gunting ini. Rumput. Ada bapak gunting rumput. Bapak lagi salon ya? Guntinglah rapi-rapi besok. Tahun bapak rapi. Rapinya untuk kalian semua. Jadi tak mana solusinya? Pelajaran Pak Nanu tadi. Masih nak ngulangi? Ya, mengulangi. Apa kau konsentrasi? Hah? Titik kepala. Isan? Jangan ngelok Isan ini. Apa Isan saja? Nasi. Jangan ngelok ini. Jangan salah nasi deh. Kan tadi bapak sudah bilang anak-anak, kamu pilihan nanti pindah ke kelas apa macam mana? Kalau dipindahkan kelas, dah kasih yang galak dari semua kelas lain. Benar? Ini masih berapa lama? Berapa jam? Sejam.
Sekarang kalian sudah tahu, sudah sadar kan kesalahannya? Berarti tidak. Oke, selanjutnya tidak tidak. Selanjutnya tidak mengulangi lagi. Maka tadi kalau mengulangi, kalian sanksinya akan saya pindahkan kelas. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 20 lagi kelas Bapak. Kurang 20. Ada lagi tidak? 5 lagi. Kira-kira kalau dipindah kelas mana lah kamu nak ditampung? Ada tak kira-kira? Alah, Om. Lah penuh. Pak, ini sih apabila mau tidak ada harian di UKS. Harian sampai malam. Hanya begitu. Ya, kalian dulu pikir ya. Oke, terima kasih, Rodira. Siapa? Hello. Jadi, Hafiz, Dino, Ica. Besok, ini dapat ajak peringatan. Oke? Nah, sekarang konsekuensinya kok? Bukan. Kamu kan nak belok belajar Panado. Jadi, bukan nak belok belajar Bapak. Ya kan? Bapak manggil ini Bapak wali kelas kamu. Sekarang solusinya kok? Minta maaf dengan apa nih? Saya diulang. Ya. Yang mana minta maaf? Pak, minta maaf. Caranya temui Pak Nando sekarang, ya nanti minta maaf dengan dia Pak. Satu-satu, dengar tuh Bapak ngomong. Saya Nasir misalnya atau Robila. Minta maaf tidak mengikuti pelajaran Bapak. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Begitu. Oke? Coba ulang itu. Assalamualaikum, Pak. Saya nama Nazrin. Ya. Maaf. Karena saya tidak itu pelajaran Bapak. Dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu. Paham? Oh. Bisa kan? Kamu tidak nilai dan tidak ngulang kamu. Itu kan moral. Ya kan? Oke? Ada pertanyaan? Ya. Ada? Oke? Kesepakatan kelas kita dibaca. Jadi apa tambah sikit lagi? Dipindahkan kelas. Kurang. Sekarang kamu Pak Nasir. Pak Nasir. Pak Nando. Oke? Jadi Bapak cek di kantor. Mulai. Oke? Sekarang. Malam-malam. Sampai ketemu. Apa solusi dia? Kalau buat perjanjian,